Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan terkait alat destilasi sederhana yang kelompok satu buat, yaitu dari awal perencanaan hingga kami melakukan destilasi. Destilasi sendiri merupakan suatu metode untuk memisahkan suatu larutan dengan pelarutnya berdasarkan titik didihnya. Di sini, kami akan membuat alat destilasi sederhana menggunakan barang-barang yang ada di sekitar. Berikut merupakan kerangka berpikir yang kelompok satu buat. Yang pertama yaitu ada tahapan pengumpulan informasi, di mana kelompok satu memilih YouTube sebagai media untuk mendapatkan informasi terkait alat destilasi sederhana. Kemudian yaitu tahap pembuatan rancangan. Yang pertama adalah menggambar rancangan sesuai dengan kesepakatan kelompok. Dapat dilihat gambar di sisi sebelah atas kiri merupakan rancangan awal kami, sedangkan di sisi bagian bawah kanan merupakan rancangan kedua kami setelah direvisi dan diberi saran oleh teman-teman. Ini merupakan rancangan awal kami yang kami dapatkan dari channel YouTube Big BR. Adapun beberapa masalah yang kami dapatkan terkait rancangan tersebut, yaitu sulitnya kami untuk mencari beberapa bahan. Contohnya adalah bohlam lampu, sehingga kami menggantinya ke rancangan kedua. Selain itu, ada beberapa masukan yang diberikan oleh beberapa kelompok lain, yaitu terkait penambahan selang aluminium untuk jalan keluarnya uap. Dari masukan dan beberapa saran yang diberikan teman-teman, jadilah rancangan akhir dari kelompok satu. Akan tetapi, di sini kelompok satu juga menambahkan beberapa rancangan tambahan, yaitu adanya penambahan lubang untuk memasukkan air es di dalam kondensor, serta adanya pengganjal supaya botol kondensor tidak jatuh pada saat proses destilasi berlangsung. Berikut penjelasan terkait bahan-bahan yang kelompok satu gunakan untuk pembuatan alat destilasi sederhana. Bahan yang digunakan dalam pembuatan alat destilasi ini yaitu pertama adalah 2 botol UC 1000, kemudian botol aqua ukuran 1,5 liter, kemudian adalah bagian atas botol Fanta, kemudian ada tutup botol Fanta itu sendiri, selanjutnya ada kayu, kemudian ada kaleng cat 2 buah, selanjutnya ada selang plastik dan juga selang aluminium. Alat yang digunakan yaitu gergaji untuk memotong, kemudian ada solder untuk melubangi, dan lem besi untuk menutup kebocoran dan juga merekatkan beberapa rangkaian. Botol aqua digunakan sebagai kondensor atau pendingin yang di dalamnya diberi selang sebagai tempat masuknya uap. Akan tetapi selang plastik tersebut perlu disambung dengan selang aluminium supaya selang plastik tidak langsung terkena uap panas yang menjadikannya bisa meleot. Kemudian di bagian atas kondensor perlu ditambah lubang, yaitu dengan menyambungnya menggunakan botol Fanta bagian atas. Kemudian kondensor juga perlu diganjel menggunakan tutup botol supaya tidak jatuh. Selanjutnya, sambungan selang yang ada aluminiumnya digunakan sebagai sambungan pada botol sampel, yaitu menggunakan botol UC 1000. Sedangkan selang tanpa sambungan aluminium digunakan untuk menyambung pada botol UC 1000 yang berupa destilan hasil dari proses destilasi. Ada pula pemanas yang digunakan yaitu dari kaleng cat. Yang kaleng cat pertama yang berukuran besar sebagai tungkunya, sedangkan yang kaleng kecilnya sebagai wadah dari spiritus itu sendiri, yang kemudian di atasnya itu diberi sumbu kompor supaya apinya bisa menyala. Dan inilah rangkaian sederhana alat destilasi dari kelompok 1. Di sini saya akan merangkai alat destilasi sederhana yang kelompok 1 buat. Yang pertama yaitu ada pembakaran. Di sini kami gunakan kaleng cat. Kemudian ada kondensor yang kami gunakan yaitu botol aqua dengan ukuran 1 liter. Kemudian di dalamnya disambung dengan selang. Kemudian di sini ada 2 botol, yaitu yang pertama untuk botol sampel itu sendiri, dan kemudian ada botol untuk destilasi. Untuk perangkaian sendiri seperti ini. Kemudian di sini ada penyangga berupa kayu untuk menyangga kondensor itu sendiri, dan juga ada tutup botol untuk mengganjal supaya kondensor tidak jatuh.
Dari alat sederhana tersebut akan dilakukan uji coba destilasi 2 kali. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui keberfungsian alat menggunakan bunga mawar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas alat yang dibuat dengan penentuan kadar alkohol pada minuman golongan B. Merek yang digunakan yaitu Chongyang Cap 3 Dewa dengan kadar alkohol 19,66%. Untuk menguji keberfungsian alat, maka digunakan sampel bunga mawar, yaitu yang pertama bunga mawar dipotong kecil-kecil, kemudian ditambahkan aquades sekitar 50 ml kurang lebih. Setelah itu dilakukan destilasi dengan memanaskan bunga mawar pada botol sampel. Kemudian apabila sudah mendidih, maka uap akan naik ke dalam selang pada kondensor yang kemudian didinginkan dan masuk ke dalam botol destilan. Pada percobaan yang dilakukan, tetesan pertama terjadi pada menit ke-2 setelah air mendidih. Destilasi dilakukan selama kurang lebih 55 menit karena terjadi gangguan, yaitu pecahnya botol pada sampel karena sampel sudah dalam keadaan kering dan api terlalu besar. Sehingga pada percobaan kedua, api yang digunakan lebih kecil daripada percobaan pertama pada penentuan kadar alkohol. Pada penentuan kadar alkohol dan uji efektivitas alat, langkah pertama yaitu dengan menghilangkan kadar CO2 pada minuman alkohol golongan B dengan teknik yang dilakukan seperti pada video. Setelah kadar CO2 hilang, langkah selanjutnya yaitu memipet minuman tersebut menggunakan pipet volume ukuran 50 ml. Selanjutnya dilakukan proses destilasi. Akan tapi sebelum itu sampel perlu diletakkan pada botol sampel yang kemudian ditambahkan aquades sekitar 25 ml. Destilasi dilakukan dengan api yang sedang dan kondensor diisi menggunakan air dingin. Nantinya uap akan masuk ke botol destilan. Setelah proses destilasi selesai, masukkan destilan ke dalam labu ukur 50 ml dan tepatkan menggunakan aquades. Kemudian masukkan ke dalam freezer dan tunggu sampai suhunya 15 derajat. Kemudian masukkan ke dalam pignometer dan timbang saat suhunya tepat mencapai 20 derajat Celcius untuk mengetahui berat jenis alkohol tersebut. Berikut merupakan hasil pengamatan berkaitan dengan penimbangan pignometer, perhitungan massa air dan sampel. Selanjutnya, berkaitan dengan perhitungan berat jenis sampel, tabel kesetaraan berat jenis alkohol pada suhu 20 derajat Celcius. Berikut tabel dapat dilihat pada video. Untuk menghitung efektivitas alat yang dibuat yaitu dengan membandingkan presentase alkohol hasil destilasi dibagi dengan presentase alkohol dari minuman golongan B yang didestilan. Didapatkan presentase efektivitas alat yaitu 83,97% dengan kadar alkohol destilat yaitu 16,51%. Berikut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan destilasi menggunakan alat sederhana. Yang pertama, gunakan api sedang, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jika terlalu besar, nantinya gelembung udara atau yang disebut dengan damping dapat masuk ke selang, sehingga warna dari destilan dapat berpengaruh. Yang kedua yaitu gunakan selang yang lebih tebal dengan tujuan supaya selang tidak mudah lentur saat terkena uap panas. Selain itu, hasil dari destilasi dapat dilihat berdasarkan kadar alkohol yang tertera pada sampel. Semisal pada sampel tertera 19,66%. Artinya, dalam satu botol sampel tertera 20 ml alkohol. Sehingga jika kita mengambil 50 dari sampel, 50 ml dari sampel, artinya kadar dari alkohol yang didestilasi tidak kurang dari 10 ml. Itulah tadi beberapa catatan yang perlu diperhatikan saat melakukan destilasi menggunakan alat sederhana. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.